Shalom. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah bukti cinta. Jadi kita masuk pada minggu ini makna Natal bagian kedua. Kalau minggu lalu makna Natal bagian pertama berbicara tentang sikap hati kita dalam menyambut Natal. Ada 5 sikap hati kita dalam menyambut Natal. Saya ulangi kembali minggu lalu, 5 sikap hati kita dalam menyambut Natal. Yang pertama, dengan sikap hati yang rela berkorban. Yang kedua, sikap hati yang rendah hati. Yang ketiga adalah sikap hati yang penuh kasih. Dan yang keempat, sikap hati yang taat. Dan kepada ketaatan ditambahkan sikap hati yang kelima, taat dan setia. Itulah sikap kita dalam menyambut Natal. Nah, sekarang kita masuk pada makna Natal yang kedua, yaitu bukti cinta. Dikatakan di firman Tuhan tadi Yohanes 3:16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal adalah bukti cintanya Tuhan kepada manusia yang berdosa. Jadi orang yang menganggap dirinya tidak pernah berdosa, berarti Yesus bukan miliknya. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Jadi orang-orang yang menolak Yesus itu berarti orang-orang yang menganggap dirinya tidak berdosa, menganggap dirinya suci, kudus, bersih. Mungkin dia lahir tanpa diawali dengan proses mulai dari Adam. Tapi kita yang diawali dengan proses, kita merupakan keturunan dari Adam dan Hawa. Pastinya kita adalah orang-orang yang pernah berdosa. Nah, orang yang menganggap dirinya adalah orang yang pernah berdosa, maka Yesus yang dikirim oleh Bapa ke bumi menjadi miliknya. Karena Yesus Tuhan berkata di firman ini, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar cinta Allah akan dunia, akan manusia yang berdosa, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Dalam tanda petik ada kata anak, anak di situ A besar, berarti Allah sendiri. Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Artinya orang berdosa, mengaku dosanya, mengaku dia tidak bisa tanpa Tuhan, dia mengaku bahwa dia tidak akan bisa menggapai Tuhan karena dia sudah berdosa, menganggap dirinya kotor, Tuhan kudus, tapi dia ingin dekat dengan kekudusannya Allah. Dia mengaku, dan dia tahu cara satu-satunya adalah dengan percaya Yesus. Maka orang tersebut tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal adalah bukti cintanya Tuhan. Dia mau datang hadir ke bumi untuk manusia yang berdosa. Ketika kita manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membinasakan kita. Itulah luar biasanya cintanya Yesus. Yang merasakan cinta Yesus katakan amin. Jadi para orang tua yang mungkin di hari-hari yang lalu kau belum memberitahu kepada anakmu apa makna Natal sesungguhnya, katakan kepada anakmu, makna Natal sesungguhnya adalah bukti cintanya Yesus kepada kita. Yesus cinta kita, amin. Jadi supaya tidak salah memahami, sehingga dikira Natal itu adalah pesta pora, Natal itu adalah pembagian kado-kado, Natal itu adalah makan dengan perayaan konsumsi yang makanan yang enak-enak, Natal itu adalah berpakaian yang bagus-bagus. Tapi mulai hari ini kita boleh mengerti bahwa Natal adalah bukti cintanya Tuhan kepada kita.
Sebab itu kita harus mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Makna Natal yang sesungguhnya cuma satu kata, cinta alias kasih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan buat kita hari ini cukup singkat sekali. Karena satu ayat saja, Yohanes 3:16. Dan penjelasannya juga dalam nama Yesus akan singkat sekali. Berdoa saja. 1 jam itu singkat bukan? 2 jam juga nggak apa-apa toh? Ya. Syukur-syukur 10 menit, 15 menit firman Tuhan disampaikan sudah ketemu rahasianya. Ketemu remanya, amin. Katakan pada dirimu, Tuhan, mau berapa lama pun firman-Mu disampaikan, yang jelas aku harus dapat remanya, amin. Apa arti rema? Tuhan berbicara secara pribadi kepadaku supaya aku tidak sia-sia datang mendengarkan firman Tuhan, tidak sia-sia membuka telinga untuk firman, tidak sia-sia datang ibadah. Jadi kalau makna Natal yang sesungguhnya adalah bukti cintanya Yesus kepada kita, apakah hanya sampai seperti itu aja? Saudara yang dikasih Tuhan, ada 2 hal yang kita akan dapatkan dari tema makna Natal itu, yaitu bukti cinta Yesus kepada kita. Yang pertama adalah renungkan segala kebaikan Tuhan. Bukan hanya kau renungkan, saat itu juga rasakan, nikmati cintanya Tuhan. Kan kita hari ini diperdengarkan oleh Tuhan firman Tuhan tentang cinta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga yang di rumah, cinta itu bukan kata benda, tapi cinta itu adalah kata sifat. Sifat itu masuk di dalam jiwa kita. Cinta itu kelihatannya tidak berwujud benda, tetapi cinta itu bisa dibuktikan, cinta itu bisa dirasakan, cinta itu bisa dinikmati. Jadi supaya engkau dapat makna Natal sebagai bukti cinta Tuhan kepada dirimu, saat ini juga renungkan segala kebaikan Tuhan. Coba ingat-ingat kebaikan Tuhan. Setelah ingat kebaikan Tuhan, rasakan, nikmati cintanya Tuhan itu. Ibarat kayak dua orang lawan jenis yang sedang saling mencintai, kalau ketemu itu ada debar-debar jantung, ada deg-degan ketika ketemu. Orang yang baru jatuh cinta apalagi deg-degan kalau ketemu. Setelah itu rasanya kepingin lama-lama ngobrolnya, lama ketemunya, karena ingin menikmati rasanya cinta itu dengan kebersamaan. Demikian juga kita. Mari belajar renungkan dulu kebaikan Tuhan. Ada enggak kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Ada apa enggak? Sejak lahir sampai sekarang dan sampai nanti Tuhan Yesus yang datang kedua kali, semua kebaikan Tuhan coba yang ada dalam hidupmu secara pribadi renungkan, rasakan dan nikmati. Baru engkau akan merasakan makna Natal yang sesungguhnya, yaitu bahwa makna Natal adalah bukti cinta Tuhan kepada kita. Kau akan selalu berkata, "Wada seanugerahmu, wada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih.
Bayangkan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan. Kalau engkau sudah menemukan di hati dan di pikiranmu kebaikan Tuhan, coba rasakan, coba nikmati. Benar Tuhan engkau baik. Jangan mau Natal berlalu tanpa engkau menerima makna Natal. Karena makna Natal yang sesungguhnya adalah bukti cintanya Yesus kepada kita. Bukankah sekarang kita semuanya sehat? Itu karena kebaikan Tuhan. Maka katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bukankah sampai sekarang kita tidak pernah kekurangan? Bisa tetap makan, kita bisa beraktivitas. Katakan di firman Tuhan Mazmur 91 dikatakan, walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, tapi engkau tetap ada dalam perlindunganku, engkau tetap selamat. Amin. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ingat lagi kebaikan Tuhan yang lain. Bukankah engkau ingin memasuki tahun 2021 dan engkau menikmati tahun itu sebagai tahun Yobel, tahun kemenangan? Percayakah engkau walaupun engkau belum masuk tahun 2021, tapi engkau yakini tahun 2001 tahun kemenangan, tahun kelimpahan berkat Tuhan, tahun pemulihan yang akan Tuhan berikan dengan kelimpahan berkat Tuhan? Kalau iya, berarti engkau mengimani, engkau percaya bukan karena melihat, tapi percaya karena iman. Maka engkau akan terima janji berkat Tuhan itu. Tahun 2021 pasti tahun kemenangan, tahun kelimpahan berkat Tuhan, tahun pemulihan dalam segala hal. Dan engkau akan terima itu. Walaupun engkau belum lihat, tetapi engkau tetap berkata, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus, Yesus engkau baik. Yesus engkau baik. Ya. Coba belajar merenungkan kebaikan Tuhan, menikmati, merasakan cintanya Tuhan. Engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Engkau akan merasa luapan sukacita yang luar biasa. Sehingga engkau tidak lagi memakai sistem orang dunia yang merayakan Natal dengan pesta pora. Karena Natal bukan identik dengan pesta pora. Natal identik dengan cinta. Engkau akan belajar mengucapkan selamat hari Natal kepada siapa saja dengan cinta, bukan dengan basa-basi. Ada banyak saya lihat yang mengirimkan selamat Natal lewat ini dengan gambar-gambar yang luar biasa, dengan untaian kata-kata yang luar biasa, hanya sekedar mungkin menarik perhatian orang, membuat orang itu merasa dia dihormati, dihargai karena menerima ucapan, atau mungkin
ngomongin sekedar basa-basi supaya orang itu merasa kita itu begitu hebat dan luar biasa merayakan Natal. Tapi Tuhan mau tahun ini kalau kita mau mengucapkan selamat hari Natal, kita ucapkan dengan cinta. Karena Natal itu adalah bukti cintanya Tuhan kepada kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau Natal maknanya adalah bukti cinta kasihnya Tuhan kepada kita, maka yang pertama adalah nikmatilah cintanya Tuhan itu dengan kau awali renungkan segala kebaikan Tuhan, rasakan dan nikmati kebaikan Tuhan, maka engkau akan menikmati cintanya Tuhan. Jadi yang pertama-tama saudara yang dikasih Tuhan, diri kita dulu. Nikmati dulu, nikmati cintanya Tuhan itu. Orang-orang yang tidak bisa menikmati cintanya Tuhan tidak akan bisa mencintai orang lain. Dia akan memakai caranya dia mencintai orang lain, padahal itu sebenarnya bukan cinta. Dia akan membuat caranya sendiri untuk mengasihi orang lain, padahal itu bukan kasih. Karena kasih yang sesungguhnya di dalamnya harus ada nilai pengorbanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih dan cinta yang sesungguhnya bukan hanya di dalamnya ada nilai pengorbanan, tetapi di dalamnya tidak ada hukum pamrih. Tidak ada keinginan untuk orang lain melakukan sesuatu yang baik terhadap dirinya. Jadi kalau kita melakukan yang baik dan kita mengharapkan orang lain pun juga baik kepada kita, itu namanya pamrih. Tapi kalau cintanya Yesus tidak ada pamrih. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau merasa kalau selama ini engkau sudah berkorban banyak, tapi di dalamnya tidak ada kerelaan dalam pengorbananmu itu, kamu masih ingin mendapat pujian, penghormatan dari orang lain, ingin dibalas kebaikanmu, berarti itu bukan cinta, itu bukan kasih. Pertanyaannya, mengapa kebanyakan umat Tuhan tidak bisa membuktikan cinta dan kasihnya? Karena belum menikmati cintanya Tuhan. Jadi rasakan dan nikmati cintanya Tuhan, supaya engkau bisa seperti orang Majus yang tertulis di Matius 2 ayat 11 yang kita baca di minggu yang lalu. Di firman Tuhan itu dikatakan di Matius 2 ayat 11, dikatakan Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka di sini maksudnya orang Majus. Maka masuklah mereka orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi poin kedua adalah, kalau engkau sudah menerima makna Natal, yaitu bahwa Natal adalah cintanya Tuhan kepadamu, maka tunjukkanlah bukti cintamu pada Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Teladani orang Majus. Orang Majus memberikan emas. Emas artinya adalah sesuatu yang tak pernah usang. Minggu lalu saya sudah katakan, emas kalau dibuang ke tempat yang kotor sekalipun, ditaruh di parit sekalipun, dia tetap jadi emas. Karena emas adalah sesuatu yang tak pernah usang. Berikan sesuatu yang terbaik, terindah untuk Tuhan. Yang utama, berikan hatimu kepada Tuhan. Hatimu yang seperti dikatakan firman Tuhan di minggu lalu, hatimu yang tidak terbuat lagi dari kandang domba. Karena hati yang terbuat dari kandang domba adalah hati yang kotor, hati yang menjijikkan, hati yang penuh kebencian, kepahitan, hati yang penuh dengan dendam. Tapi Tuhan mau hati kita bukan lagi terbuat dari kandang domba, tapi hati kita menjadi emas. Emas yang murni, yang tidak usang oleh waktu, keadaan, situasi. Tetapi hati kita
tetap hati yang terjaga, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang selalu mengutamakan Tuhan. Itu berbicara tentang hati. Tetapi masih ada hal yang lain yang berbicara tentang emas. Emas itu sesuatu yang tak pernah usang. Apa yang tak pernah usang? Hatimu. Emas itu berbicara tentang sesuatu yang tak pernah usang. Apa itu yang tak pernah usang? Yang tak pernah usang adalah sesuatu yang betul-betul spesial. Contohnya, berikan waktu spesial itu Tuhan. Contohnya apa lagi? Mungkin pemberianmu bentuknya materi, materi yang spesial. Mungkin pemberianmu bentuk benda, benda yang spesial. Adakah yang kita ingin memberikan sesuatu yang berupa emas kepada Tuhan? Yaitu memberikan yang terbaik, memberikan hidup kita yang masih muda ini, masih energik ini. Hidup kita ini kita berikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Seperti pujian yang dikatakan, hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih kuat, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Apa arti lagu ini yang dikatakan? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini artinya yang pertama adalah, kalau nanti aku sudah tua, aku tinggal menikmati kebaikan Tuhan. Itu yang dikatakan di firman Tuhan, akan kukenyangkan engkau dengan umur panjang. Artinya engkau menikmati umurmu nanti dengan penuh dengan sukacita, senyum, menikmati berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat lagu itu mengatakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Arti yang kedua adalah, engkau tidak berhutang lagi di hadapan Tuhan. Karena di masa mudamu, di masa engkau energik, engkau sudah menabung di sorga. Amin. Engkau tidak akan merasa lagi, aduh, belum banyak yang kulakukan membalas kebaikan Tuhan. Tidak seperti itu lagi. Tapi engkau sudah membalas kebaikan Tuhan, sehingga saatnya nanti engkau tinggal menikmati berkat Tuhan. Amin. Orang Majus memberikan emas, yaitu sesuatu yang tak usang. Dan juga orang Majus memberikan kemenyan. Kemenyan itu apa? Bahasa Ibrani-nya adalah lebana, yaitu getah yang keras yang berasal dari beberapa macam pohon tertentu. Dan kemenyan ini menjadi sumber kekayaan para pedagang-pedagang yang menempuh jalan dari Arabia Selatan ke daerah Gaza dan Damsyik. Berarti kemenyan ini harganya mahal. Jadi orang Majus memberikan yang mahal untuk bayinya Yesus. Dan juga mereka memberikan mur. Mur itu bahan kemenyan kudus yang ada di Bait Salomo. Jadi kemenyan dan mur berbicara dengan sesuatu yang berharga juga. Kemenyan mur berbicara tentang hal-hal yang harum dan wangi. Itu yang dipersembahkan buat Tuhan. Jadi umat Tuhan yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang harus kita lakukan kalau kita mengerti bahwa makna Natal adalah bukti cintanya Tuhan kepada kita. Apa itu yang dua hal? Yang pertama tadi, renungkan dulu kebaikan Tuhan dan nikmati, rasakan kebaikan Tuhan itu di dalam dirimu. Nikmati cinta Tuhan itu. Ibarat, ini maaf, anak-anak tidak dengar, bahkan anak-anak dengar tidak akan mengerti. Ibarat dua manusia yang sedang menikmati kemesraan, menikmati hubungan intim. Begitulah engkau menikmati kebaikan cinta Tuhan, nikmati secara pribadi. Baru engkau bisa betul-betul menikmati lagu tadi yang berkata, ku ada sebab anugerah. Baru engkau berkata, terima kasih Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau engkau tahu bahwa Natal itu maknanya adalah cintanya Tuhan terhadap dirimu, tunjukkan, buktikan cintamu pada Tuhan. Teladani
orang Majus, berikan emas, yaitu sesuatu yang tak pernah usang kepada Tuhan. Berikan kemenyan dan mur untuk Tuhan, yaitu wangi-wangian, yaitu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk membuktikan cintamu kepada Tuhan, ada satu hal lagi yang harus engkau lakukan, yaitu perbaiki hubungan yang rusak. Perbaiki hubungan yang retak. Berjuang untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu kesaksian kemarin Kamis apa Jumat, saya tidak tahu kenapa saya angkat hati. Dia tidak tahu, saya menangis. Saya katakan sama Tuhan, kenapa kok saya menangis? Tiba-tiba saya terima WA dari kakak, kalau nggak salah dari Tangerang. Terus lalu akhirnya saya mengucapkan beberapa hal ke dia. Saya katakan, Tuhan Yesus sudah mau datang. Sementara kita ada di dalam Tuhan semua. Kita yang khususnya di dalam Tuhan. Ketika saya ketik itu, saya sambil menangis. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya rindu. Saya rindu terjadi pemulihan. Ada suatu hubungan persaudaraan yang mantap, yang penuh dengan cinta. Ada satu jalinan keakraban yang luar biasa, di mana satu dengan yang lain saling merasa membutuhkan, saling merasa ada keterikatan. Satu dengan yang lain saling mendahului mengucapkan salam, saling mendahului memaafkan, mengampuni, memberkati, saling mendahului melepaskan roh memaafkan, mengampuni, memberkati, sebagai pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang mengerti firman. Kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Lalu saya angkat hati, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu. Roh Kudus bekerja di hati kami supaya kami ada pemulihan dan terjadilah mujizat Tuhan. Saudara-saudara yang tercerai-berai disatukan, amin. Bahkan keluarga atau saudara yang belum percaya Yesus melihat persaudaraan yang begitu erat, melihat kesatuan hati dari setiap anak-anaknya yang sudah satu iman, yang sudah percaya Yesus, yang hidup di dalam Kristus, membuat mereka jadi bertekuk lutut di kaki Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana ada kesatuan persatuan, di mana ada cinta, di situ mujizat Tuhan ada, men. Yesus saja rela tinggalkan tahtanya, datang ke bumi jadi bayi di kandang domba. Masa kita tidak bisa rela buang segala keegoisan, buang segala kesombongan kita, buang segala harga diri kita. Kita datang di kaki Tuhan, kita persembahkan hidup kita yang dilambangkan dengan emas, kemenyan dan mur. Dan juga kita datang kepada saudara kita mengatakan, aku mencintaimu, amin. Katakan kepada suamimu, aku mencintaimu. Katakan kepada istrimu, aku mencintaimu. Katakan kepada anak-anakmu, aku mencintaimu. Kepada saudara-saudaramu yang membenci engkau, katakan, aku mencintaimu. Amin. Buang segala hati yang keras, supaya kau menerima makna dari Natal. Apa makna dari Natal? Makna Natal adalah bukti cintanya Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan membuktikan cintanya, engkau juga harus buktikan cintamu, amin. Mau membuktikan cinta? Lakukan sesuatu, jangan berdiam diri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan,
jelas bahwa orang yang sulit berdamai adalah orang yang belum menerima cintanya Tuhan. Orang yang belum menikmati cintanya Tuhan. Kalau kita sudah menerima cinta Tuhan dan menikmati merasakannya, kita akan tahu bagaimana cara mencintai orang lain. Amin. Mencintai orang lain yang paling top dan nilainya harga tinggi adalah mencintai, mengasihi orang yang tidak pantas dicintai, dikasihi. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya secara pribadi ada satu saudara yang menurut saya sebenarnya dia nggak pantas dicintai, nggak pantas dikasihi. Saya sempat sampai betul-betul bukan nangis cengeng, bukan nangis mengasihani diri sendiri, tapi mendengar perkataannya saya pernah sakit rasanya di sini. Dan itu membuat saya sempat menganggap ini orang nggak pantas dicintai, nggak pantas dikasihi. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan ini, saya juga ditegur. Dan mungkin dalam waktu dekat saya akan temui orang itu. Saya akan mengatakan kepada dia, aku mengasihimu. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita masih berkeras hati, tidak menurunkan ego kita, bahkan membuang ego kita, tidak membuang kesombongan kita, dan kita masih tetap mengutamakan harga diri kita, kita tidak layak di kerajaan Allah. Dan orang-orang model begitu tidak laku di kerajaan Allah. Karena Yesus datang ke dunia, dia tidak memikirkan harga diri, bahkan sampai dia dipakukan di kayu salib, diludahi, dihina, diolok, dia tidak peduli demi menyelamatkan kita. Jadi supaya kita layak terima cintanya Tuhan, kita juga tidak usah mempertahankan harga diri, kesombongan kita, men. Buang segala keegoisan kita. Mari kita praktekkan kasih cintanya Tuhan lewat katakan kepada sesamamu dari lubuk hati yang paling dalam, katakan aku mengasihimu. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita, jadi rema buat kita, juga umat Tuhan yang di rumah. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami banyak masalah, mungkin engkau sedang ditimpa sakit penyakit berat yang begitu lama, bertahun-tahun tidak sembuh. Coba angkat hatimu, biar Roh Kudus berbicara kepada engkau. Mungkin itu disebabkan oleh ada banyak kepahitan dalam dirimu. Engkau menyimpan kebencian, engkau menyimpan kekecewaan terhadap sesamamu. Mari saat ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah menerima cintamu, dan saat ini juga aku mau membuktikan dengan aku mau melepaskan roh memaafkan, mengampuni, memberkati orang-orang yang mungkin menyakiti aku, atau mungkin aku yang menyakiti mereka. Dan aku siap membuktikan cintaku. Aku akan hidup terus dalam cinta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nikmatilah cintanya Tuhan. Kalau engkau selalu hidup dalam cinta Tuhan dan engkau menikmati cinta Tuhan, engkau akan bisa memahami orang lain, engkau bisa memaklumi orang lain, engkau menerima orang lain seperti Tuhan menerima engkau. Engkau akan melihat gambaran Tuhan ada pada orang-orang yang menjengkelkan. Engkau akan melihat Tuhan ada di dalam diri orang-orang yang mengecewakan engkau. Engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam cinta yang engkau persembahkan untuk orang-orang yang tidak pantas dicintai. Jadi ingat baik-baik firman Tuhan ini. Di mana ada cinta dan kasih Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.